Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai kelas hari ini, alangkah baiknya kita untuk membaca doa. Ada yang mau memimpin baca doa, anak-anak? Saya, Bu. Silahkan, siapa namanya? Nur Aslia ya? Ya, silahkan Nur Aslia. Ya, Nur Aslia, Bu. Oke, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nur Aslia telah membacakan doa. Nah, sebelumnya Ibu sudah mengirim cifrom ya kan, cifrom absen ke WhatsApp grup sebelumnya. Nah, untuk mengecek kehadiran lebih spesifiknya, akan Ibu panggil dari sini, yang namanya dipanggil, harap mengatakan hadir ya. Aldila Padang. Hadir, Bu. Ajeng Fani Yustina. Hadir, Bu. Dinda Kori Wahyuni. Hadir, Bu. Nur Aslia. Hadir, Bu. Nur Aida. Hadir, Bu. Rizky Amelia Pasaribu. Hadir, Bu. Wilda Husna. Hadir, Bu. Zalmira Aidina. Bisa. Hadir, Bu. Oke, karena semua hadir ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pembelajaran. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang memahami bentuk penyajian relasi. Nah, ada yang tahu relasi itu apa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Hubungannya, Bu, relasi. Ya, relasi itu hubungan. Hubungan yang bagaimana? Ada yang tahu? Jika tidak ada yang tahu, di sini kita akan membahas tentang relasi ya. Nah, contoh di kehidupan sehari-hari yang biasa kita jumpai tentang relasi yaitu tentang silsilah keluarga. Nah, dari contoh ini ada Bapak Maduri dan Ibu Marhawi yang mempunyai anak, Sulastri, Idris, Halim, dan Tohir. Nah, dari anaknya yang berempat ini lahirlah anak-anak mereka kembali yang mana itu disebut dengan cucu dari Pak Maduri dan Marhawi, yaitu ada Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Nazwa, dan Suci. Nah, dari sini kita dapat menentukan relasi, yaitu relasi apa? Relasi dari anak dari Bapak Maduri dan Marhawi, yaitu ada Sulastri, Idris, Halim, dan Tohir. Nah, cucu dari Pak Maduri dan Marhawi itu ada Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci. Nah, himpunan A dan B itu disebut relasi dengan nama anak dari. Karena dia kan anak dari Pak Maduri dan Marhawi. Begitu juga dengan himpunan B, yaitu relasi dengan cucu dari Maduri dan Marhawi. Nah, dari sini kita dapat menentukan bahwa tujuan pembelajaran relasi yaitu untuk menentukan hubungan suatu himpunan. Begitu dia. Paham anak-anak? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian dari relasi. Nah,
Pengertian relasi itu adalah menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Seperti himpunan A dan B itu relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Ingat, relasi itu harus berpasangan. Nah, himpunan ada. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh. Contoh yang pertama itu ada Sally sedang berulang tahun yang 17. Ia mengajak teman-temannya seperti Aris, Bari, Vira, dan Darla pergi ke rumah makan. Adapun menu yang tersedia adalah rawon, soto, gulai, sate, nasi goreng, dan sop ayam. Dari berbagai menu yang tersedia, ternyata Aris itu memesan rawon, Bari memesan gulai, Sally memesan sate, Vira memesan sate, dan Darla memesan nasi goreng. Nah, dari contoh yang pertama ini, apakah Ananda dapat menentukan himpunan A dan B-nya? Ada yang mau mencoba untuk menentukan himpunan yang mana himpunan A, yang mana himpunan B? Anak-anak? Ada Saya, yang? Bu. Ya. Bu. Silahkan, Wilda. Himpunan A itu terdiri dari Aris, Bari, Vira, dan Darla. Sedangkan himpunan B itu terdiri dari makanan rawon, gulai, sate, sama nasi goreng, Bu. Dan sop ayam. Ya, benar ya. Nah, dari contoh soal ini, relasi apa yang kita dapat tentukan? Ada yang tahu? Karena tidak ada yang tahu, akan Ibu sampaikan. Relasi yang dapat kita tentukan ini yaitu relasi makanan yang dipesan. Ya kan? Kita dapat menentukan di sini itu hubungan. Hubungan apa? Hubungan makanan yang dipesan oleh si himpunan A ke himpunan B. Yaitu Aris memesan rawon, Bari memesan gulai, Sally memesan sate, Vira memesan sate, dan Darla memesan nasi goreng. Udah? Dapat kan? Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya, anak-anak? Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya, Ibu lanjut ke contoh kedua ya. Nah, contoh kedua itu seperti tabel yang Ibu sampaikan. Nah, dari sini ada yang ingin menentukan himpunan A, himpunan B, dan relasinya. Ada yang ingin mencoba? Saya, Bu. Ya, silahkan Ajeng. Yang A-nya itu nama siswanya. Abdul, Budi, Chandra, Dini, sama Elok. Kalau yang B-nya pelajaran yang disukai. Matematika, IPA, IPS, kesenian, olahraga, keterampilan, bahasa Inggris. Ya. Kalau untuk relasinya yang dari pelajaran yang disukai, misalnya si Abdul suka matematika sama IPA, Budi suka sama IPA, IPS, kesenian, Chandra suka olahraga keterampilan, ini kesenian bahasa Inggris, dan Elok matematika, IPA, dan keterampilan, Bu. Oh, benar. Wah, berarti Ajeng sudah memahami ya apa itu relasi. Nah, anak-anak yang lain ada yang ingin bertanya tentang relasi? Sepertinya tidak ada ya. Ibu lanjutkan ke materi kita yang selanjutnya, yaitu untuk bentuk penyajian relasi. Nah, sebagaimana yang ada di buku, dijelaskan bahwa bentuk penyajian relasi itu ada 3. Yang pertama ada diagram panah, hubungan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu-satu yang berhubungan dengan contoh yang pertama. Masih ingat kan contoh yang pertama itu apa? Contoh yang pertama yang tentang makanan yang dipesan. Nah, kita masuk saja langsung ke diagram panah.
Diagram panah. Seperti yang sudah kita ketahui, himpunan A itu terdiri dari Aris, Bari, Seli, Firla, dan Darla. Nah, himpunan B itu terdiri dari rawon, gulai, sate, dan nasi goreng. Apakah Ananda masih ingat? Aris itu memesan apa, Bari itu memesan apa, Seli itu memesan apa, Firla memesan apa, atau Darla memesan apa? Ada yang ingin mencoba? Sepertinya tidak ada yang ingat ya. Ibu saja yang menyocokkannya. Seperti yang diketahui, Aris itu memesan rawon, Bari memesan gulai, Seli memesan sate, Firla memesan sate, dan Darla memesan nasi goreng. Nah, dari bentuk penyajian diagram panah ini, ada yang ingin bertanya? Bu, saya ingin bertanya. Iya, kepada Wilda. Apakah boleh misalnya di himpunan A itu dia mempunyai pilihan dua gitu, misalnya Aris ke rawon sama Aris ke gulai, apakah boleh, Bu? Tentu boleh, karena kan dia mesti punya pasangan, begitu dia. Bebas, dia mau milih dua pun nggak apa-apa. Karena kan ini masih relasi. Nah, untuk selanjutnya, yang minggu depan yang akan kita pelajari mengenai fungsi, itu akan ada perinciannya terbaru. Nanti akan kita bahas di materi fungsi untuk selanjutnya. Wilda paham? Paham, Bu. Oke, selanjutnya ya, kita akan masuk ke yang kedua, yaitu hubungan pasangan berurutan. Hubungan pasangan berurutan ini seperti ini ya, Aris, rawon. Dia begini, himpunan A, himpunan B. Begitu dia seterusnya. Sesuai dengan pasangan-pasangannya. Nah, ini kan ada, Aris ini kan himpunan A, rawon ini himpunan B. Begitu juga dengan Bari, yang himpunan A, Seli himpunan A, Fira himpunan A, dan Darla himpunan A. Begitu dia. Pokoknya dia tuh A, B, A, B, A, B. Begitu dia hubungan pasangan berurutan. Nah, ada yang mau ditanya mengenai hubungan pasangan berurutan? Siapa? Ada yang ingin bertanya? Sepertinya tadi Ibu mendengar suara. Sepertinya tidak ada ya. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu diagram Cartesius. Nah, di diagram Cartesius ini, sumbu X itu dia sama dengan himpunan A. Sumbu Y, dia itu sama dengan himpunan B. Nah, dari sini, di sumbu X itu dapat kita tentukan himpunan A yang mana Aris, Bari, Seli, Firla, dan Darla. Nah, di himpunan B, di sumbu Y, itu ada nasi goreng, sate, gulai, dan rawon. Nah, titik-titik ini kita sesuaikan sebagaimana yang biasa kita pelajari. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan tentang diagram Cartesius? Sepertinya tidak ada karena materi kita sudah selesai. Dari keseluruhan materi, apakah Ananda ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak, Bu. Sepertinya semua sudah paham ya. Nah, untuk tugas akan Ibu kirimkan soalnya melalui WhatsApp group dan pengumpulannya seperti biasa Ibu tunggu paling lama sore ini jam 4 ya. Dikirim masing-masing di WhatsApp grupnya. Selanjutnya, karena materi kita sudah selesai, untuk minggu depan kita akan mempelajari memahami ciri-ciri fungsi. Nah, untuk Ananda diharapkan untuk dapat membaca sedikit materinya, agar memudahkan kita untuk belajar minggu depan. Nah, selanjutnya kita akan membacakan doa penutup. Dari Ananda ada yang ingin membacakan doa penutup? Tidak ada, Bu. Saya, Bu. Iya, Wilda.
Silahkan. Saya, Bu. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, karena pelajaran kita sudah selesai, Ibu cukupkan sampai hari ini. Tetap sehat, tetap di rumah, jangan kemana-mana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.